Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas prospek keanggotaan penuh negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menguat kembali. Pada Senin, tanggal 8 April, langkah bersejarah diambil di PBB. Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajukan permohonan kepada komite untuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB. Di tengah pertemuan diplomatik yang penuh dengan dinamika dan perdebatan, Duta Besar Malta untuk PBB, Vanessa Frazier, mengusulkan agar permohonan ini dipertimbangkan serius. Riyad Mansour, utusan Palestina untuk PBB, menyambut antusias putusan Dewan Keamanan PBB ini. Kami dengan tulus berharap setelah 12 tahun, Dewan Keamanan akan mengangkat dirinya, mengakui negara Palestina sebagai anggota penuh, kata Mansour. Namun, langkah ini tidak datang tanpa kontroversi. Israel yang selama ini menjajah Palestina menyatakan kekhawatiran bahwa pengakuan Palestina sebagai negara penuh akan membahayakan keamanan mereka. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengklaim pemberian status negara Palestina bukan hanya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap piagam PBB. Pernyataan ini tentu bertolak belakang dengan kenyataan, sebab Israel secara nyata menjadi satu-satunya yang masih menjajah negara lain di muka bumi. Pernyataan kontroversial ini memperlihatkan betapa rumitnya dinamika politik di wilayah tersebut. Namun, harapan akan perdamaian dan pengakuan bagi kemerdekaan Palestina tetap berkobar. Sementara para pemimpin berdebat di ruang konferensi, di jalanan Palestina, harapan tetap hidup. Harapan untuk keadilan, perdamaian, dan pengakuan akan menjadi kenyataan. Semoga langkah ini membawa kita menuju masa depan yang lebih cerah bagi semua orang di wilayah ini. Damai di Palestina adalah harapan kita bersama. Berikut pernyataan lengkap Duta Besar Malta untuk PBB Vanessa Frazier saat memimpin rapat di Dewan Keamanan PBB. To the application of the State of Palestine for membership in the United Nations contained in document S/2011/592, dated 23rd September 2011, and requested that renewed consideration be given to that application by the Security Council during the month of April 2024. That letter has been circulated in document S/2024/286. Under the provisions of Rule 59 of the Provisional Rules of Procedure of the Security Council, unless the Council decides otherwise, an application for membership shall be referred by the President of the Council to the Committee on the Admissions of New Members. Accordingly, unless I hear a proposal to the contrary, I shall refer to the Committee of Admissions of New Members the request that renewed consideration be given to the application of the Observer State of Palestine during the month of April 2024. As I hear no objection, it is so decided. I would propose that the Committee on Admissions of New Members meet today at 3 p.m. in Conference Room 7 to consider the application of Palestine for membership in the United Nations. The meeting is adjourned. Demikian kabar terkini mengenai harapan besar dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka dari penjajahan Israel. Tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini seputar bisnis dan investasi. Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas prospek keanggotaan penuh negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menguat kembali. Pada Senin, tanggal 8 April, langkah bersejarah diambil di PBB. Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajukan permohonan kepada komite untuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB. Di tengah pertemuan diplomatik yang penuh dengan dinamika dan perdebatan, Duta Besar Malta untuk PBB, Vanessa Frazier, mengusulkan agar permohonan ini dipertimbangkan serius. Riyad Mansour, utusan Palestina untuk PBB, menyambut antusias putusan Dewan Keamanan PBB ini. Kami dengan tulus berharap setelah 12 tahun, Dewan Keamanan akan mengangkat dirinya, mengakui negara Palestina sebagai anggota penuh, kata Mansour. Namun, langkah ini tidak datang tanpa kontroversi. Israel yang selama ini menjajah Palestina menyatakan kekhawatiran bahwa pengakuan Palestina sebagai negara penuh akan membahayakan keamanan mereka. Duta Besar Israel untuk PBB,
Gilad Erdan mengklaim pemberian status negara Palestina bukan hanya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap piagam PBB. Pernyataan ini tentu bertolak belakang dengan kenyataan, sebab Israel secara nyata menjadi satu-satunya yang masih menjajah negara lain di muka bumi. Pernyataan kontroversial ini memperlihatkan betapa rumitnya dinamika politik di wilayah tersebut. Namun, harapan akan perdamaian dan pengakuan bagi kemerdekaan Palestina tetap berkobar. Sementara para pemimpin berdebat di ruang konferensi, di jalanan Palestina, harapan tetap hidup. Harapan untuk keadilan, perdamaian, dan pengakuan akan menjadi kenyataan. Semoga langkah ini membawa kita menuju masa depan yang lebih cerah bagi semua orang di wilayah ini. Damai di Palestina adalah harapan kita bersama. Berikut pernyataan lengkap Duta Besar Malta untuk PBB Vanessa Frazier saat memimpin rapat di Dewan Keamanan PBB. To the application of the State of Palestine for membership in the United Nations contained in document S/2011/592, dated 23rd September 2011, and requested that renewed consideration be given to that application by the Security Council during the month of April 2024. That letter has been circulated in document S/2024/286. Under the provisions of Rule 59 of the Provisional Rules of Procedure of the Security Council, unless the Council decides otherwise, an application for membership shall be referred by the President of the Council to the Committee on the Admissions of New Members. Accordingly, unless I hear a proposal to the contrary, I shall refer to the Committee of Admissions of New Members the request that renewed consideration be given to the application of the Observer State of Palestine during the month of April 2024. As I hear no objection, it is so decided. I would propose that the Committee on Admissions of New Members meet today at 3 p.m. in Conference Room 7 to consider the application of Palestine for membership in the United Nations. The meeting is adjourned. Demikian kabar terkini mengenai harapan besar dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka dari penjajahan Israel. Tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini seputar bisnis dan investasi.